Puji nama Tuhan, pada hari ini bersama Yesus Kuatku kembali lagi kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan dikuatkan untuk kita melangkah di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu, bersyukur, berterima kasih untuk hari yang Tuhan beri, di mana kami dapat menikmati anugerah-Mu. Bahkan kembali lagi Tuhan, kami akan menerima berkat firman-Mu yang akan kami renungkan sepanjang hari ini. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik, kami mau dibentuk kembali Tuhan oleh firman-Mu, dan kami mau mengenal Engkau lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema You Are Loved, ya. Dan dalam bahasa Indonesia dikatakan Anda dicintai atau Anda dikasihi. Mari sama-sama kita buka pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Di sini sangat jelas sekali bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah sangat mengasihi kita. Haleluya. Allah sangat mencintai kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Dia mengasihi kita. Haleluya. Dan kita lihat bahwa yang sebenarnya ya kita tidak layak untuk dicintai karena pelanggaran dan dosa kita. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia tunjukkan dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan bagi kita, setiap orang yang menerima Dia, percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah milik-Nya. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Dan bahkan firman Tuhan katakan hidup kita berharga di mata-Nya. Haleluya. Dan dengan kasih Allah yang sudah kita terima, kasih Allah yang sudah kita rasakan, kita mau menghargai kasih itu. Dengan apa? Kita menghargai kasih Allah dengan kita memperhatikan kehidupan kita. Kita menghargai kasih Allah dengan kita melihat dan memperhatikan keadaan kita, memperhatikan diri kita, sehingga kita dapat menyalurkan kasih Allah itu kepada sesama. Saya rindu kita buka lagi di dalam pembacaan firman Tuhan, Galatia pasal 5. Kita akan lihat bersama-sama di dalam Galatia pasal 5. Kita akan baca mulai dari ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita lihat di sini, untuk kita dapat menyalurkan kasih Allah kepada sesama, maka kita harus mengasihi diri kita terlebih dahulu. Kita dapat mengerti di sini bahwa mengasihi diri sendiri adalah hal yang penting dan lebih dulu harus dilakukan. Ya, ini sangat berbeda dengan yang namanya narsisme. Ya, narsisme itu ya tidak sesuai dengan prinsip kasih, tetapi kita tidak akan mampu mengasihi dengan benar kalau kita tidak mengasihi diri kita terlebih dahulu. Kita tidak akan mampu
mengasihi dengan benar kalau kita tidak menghargai kehidupan yang kita miliki. Kita tidak menghargai diri kita sendiri. Kita melihat di sini bahwa mengasihi diri sendiri adalah sebuah sikap di mana kita mampu menghargai dan mengekspresikan diri, sekaligus berdamai dengan ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kita. Sebagai contoh, kita akan melihat di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, seseorang yang membenci dirinya ya karena mungkin dia merasa tidak cukup dalam hal materi atau finansial atau dalam keuangan, lalu dia mulai membandingkan diri dengan yang lain. Sehingga dia melihat bahwa keadaannya begitu buruk, lalu timbullah rendah diri, timbullah kita merasa malu pada diri kita sendiri dan kita mengasihani diri. Mungkin juga seseorang merasa malu pada diri sendiri karena memiliki masa lalu yang buruk atau masa lalu yang rusak. Lalu kita mulai membandingkan diri dengan rekan kita, dengan yang lain, dan dia mulai menganggap bahwa kehidupannya itu tidak layak. Dan mungkin juga seseorang merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam hidupnya, sehingga sewaktu dia membandingkan diri dengan rekan-rekannya yang lain, dia menganggap bahwa dia tidak bisa apa-apa, atau dia merasa bahwa dia tidak berguna. Kita lihat di sini, kalaupun ya ada di antara kita yang merasakan perasaan yang demikian, mari kita mau mengingat satu hal ini, yaitu kebenaran Allah, bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa kita dicintai Allah, kita dikasihi Allah. Kasihnya yang begitu besar itu dia tunjukkan dengan dia memberikan yang paling berharga, yaitu anaknya yang tunggal kepada kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat kita dari ketidaklayakan. Kita menjadi berharga di mata Allah. Haleluya. Kalau kita berpikir tentang hidup kita yang buruk, tentang kehidupan kita yang mungkin tidak layak, kehidupan kita yang tidak berguna, mungkin kita berpikir akan hidup kita seperti demikian. Tetapi tidaklah demikian yang dipikirkan Allah tentang kita. Kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kita dicintai Allah. Oleh sebab itu, sadarilah dan ketahuilah bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan kita dicintai dan dikasihi Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mungkin singkat Tuhan, tetapi mengingatkan lagi kepada kami bahwa hidup kami berharga di mata Allah. Tuhan sudah tebus kami, Tuhan sudah angkat kami, bahkan Engkau melihat kami apa adanya Tuhan. Engkau yang mengangkat kami sehingga kami dilayakkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami menjadi umat ketebusan Allah dan Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami dapat mengenal kembali bahwa kami memiliki pribadi yang begitu mengasihi kami dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu kami mau memakai hari kami di sepanjang hari ini dengan kami menyalurkan kasih kami kepada sesama kami, bahwa sungguh benar kami sudah rasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan Tuhan segala sesuatu yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengatur setiap langkah kami. Sehingga apa yang kami perbuat, kami memberkati setiap orang-orang yang kami jumpai. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.